qala tana al-mar'i ala nafsihi wal imanu min a'la sifatil majdi wal jasmi bihi taskiyatun mutlaqatun wasiqatul istisna'i ka'annaha naqlun min arfin urfit tazkiyati min urfi tazkiyati kama yaqulul insani anta tabibi au faqihi au mufsiri fayaqulu na'am insyaallah la fi ma'ridi tazkiyaki walakin la fi ma'radi tashkiki walakin tashkiki walakin likhraji nafsihi an tazkiyatin nafsihi sigatu tardidi wa tad'ifi li nafsil khabari wa ma'nahu at-tad'ifu lilazimin min lawazimil khabari wa huwa tazkiyatu wa bihada ta'wili law su'ila an wasfi dam lam yuhsinil istisna'u barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu an al-wajdu tsani at-ta'dibu bi dzikrillahi ta'ala fi kulli hali wa ihalatil umuri kulliha ila masyiatillahi subhanahu. Faqad adaballahu subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah thumma lam yaktasir ala dzalika fima la yashakku fihi bal qala ta'ala la tadkhulunna masjidal harami insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina wa kana Allahu subhanahu aliman bi annahu yadkhuluna la mahalata wa annahu sya'ahu walakin al maqsudu ta'limahu dalika fata'addaba rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma kana yukhbiru anhu ma'luman kana au mashkukan hatta qala sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al maqabir assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun wallahu bihim ghairu mashkukin fihi walakina muqtadal adabu dzikrullahi ta'ala wa rabata umuri bih wa hadhihi sighatu dalatun alaihi hatta sara bi'arifil istimali ibaratun an idhari rughbati wa tamanni wa idza qila laka inna fulanan yamutu syari'an fatakulu insyaallahu fa fi fahmi fayafhamu minhu rughbatuka la tashakkuka wa idza qila laka fulanun sayazulu mardahu wa yasihu fatakulu insyaallahu bima'na rughbati faqad saratil kalimatu ma'dulatan an ma'na tashkiki ila makna rughbati wa kadzalika udulu ila makna ta'addabi li dzikrillah ta'ala kaifa kanal amru. Barakah. Sampai kitab Asrar Thaharah berapa lembar di situ?
Satu lembar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu al-wajhu tsalitsu wa mustanidu asyak wa ma'na anna mu'minun haqqan insyaallah. Idz qala Allah ta'ala liqaumin makhsusina bi a'yanihim ulaika humul mu'minuna haqqan. Fanqasamu ila qismaini wa yarji'u hadha ila syakki fi kamal imani la fi aslihi. Wa kullu insanin syakkun fi kamal imani wa dzalika laysa bi kufrin wa syakku fi kamal imani haqqun min wajhin. Ahaduma min haitsu inna nifaqa yuzilu kamal imani wa huwa khafiyun la tatahaqqaqul bara'atu minhu. Wa tsani annahu yakmulu bi amali ta'ati wa la yudra wujuduha 'alal kamal. Ammal 'amalu faqad qala Allah ta'ala innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Fa yakunu syakku fi hadzal sidqi wa kadzalika qala ta'ala walakinnal birra man aamana billahi wal yawmil akhir. Fasyarata 20 wasfan kal wafa'i bil ahdi was sabri 'ala syada'idi tsumma qala ta'ala ulaika alladziina shadaku wa qad qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala al-ayata. Wa qala ta'ala hum darajatun indallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu 'uryanun wa libasu at-taqwa al-haditha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una baban adnaha imatatul adha 'anit tariqi al-haditha. Fa hadha ma yadullu ala irtibati kamal al-imani bil a'mali. Wa amma irtibatu bil bara'ati anin nifaqi wa syirkil khafi fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fi fa huwa munafiqun khalisun wa in sama wa shalla wa za'ama annahu mu'minun. Man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wa idza khazama fajara. Wa fi ba'di riwayati wa idza ahada ghadara. Wa fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri al-qurubu arba'atun qalbun ajrad wa fihi sirajun yazharu fadzalika qalbul mu'mini wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaqun wa mithlul imani fihi kamithlil baqlati yamudduhal ma'ul 'adzabu wa mithlun nifaqi fihi kamithlil qarhati yamudduhal qayhu was-sadidu fa ayyul maddataini ghalaba alayhi hukima lahu biha wa fil lafdhin akhar ghalabat alayhi dhahabat bih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi hadil ummati qurra'uha. Wa fi haditsin akhar asyirku akhfa fi ummati min dabibin namli ala safa. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu kana rajulu yatakallamu bil kalimati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru biha munafiqan illa yamuta wa inni la asma'uha min ahadikum fil yawmi 10 marratin. Qala ba'dul ulama'i aqrabun nasi minan nifaqi may yara annahu bari'un minhu. Wa qala Hudzaifah al munafiquna al yawma aktsaru minhum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kanu idzaka yukhfunahu wa humul yawma yudhirunahu. Wa dan nifaqu yudaddu sadaqal sidqal imani wa kamalahu wa huwa khafiyun ab'adun nasi minhu may yatakhawwafuhu wa qarabu minhu man yara annahu bari'un minhu faqad qila lil Hasan al-Basri yaquluna an la nifaqal yawm faqala ya akhi law halakal munafiqun lastawhashtum fit tariq wa qala huwa aw ghairuhu law nibta lil munafiqina adnabun ma qadarna an nata'a 'alal ard. Wa sami'a Ibnu Umar rajulan yata'arradu lil Hajjaji faqala ara'aita law kana hadiran yasma'u akun tatakallamu fi faqala la qala kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana dha lisanaini fid dunya ja'alahu Allahu dha lisanaini fil akhirah. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam syarrun nasi dzul wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Wa qila lil Hasan inna qauman yaquluna inna la nakhafu nifaq faqala wallahi la an akuna alamu anni bari'un minan nifaq ahabu ilayya min tala'il ardi dhahaban. Wa qala Hasan inna minan nifaqi ikhtilafal lisani wal qalbi wasirri wal alaniyati wal madkhali wal mahjaraji. Wa qala rajulun li Hudzaifah radhiyallahu anhu inni akhafu an akuna munafiqan faqala law kunta munafiqan ma khiftan nifaqa innal munafiqa qad amina minan nifaq. Qala Ibnu Abi Mulaikah wa adraktu 30 mi'atan wa fi riwayatin 500 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalidan fi jama'atin min ashabihi fa dzakaru rajulan wa aktsarun nas tana'a alaihi fa bainahum kadzalika ittala alaihim ar-rajulu wajhu yaqtaru ma'an min atharil wudu' wa qad allaqa na'lahu bi yadihi wa baina 'ainaihi atharus sujud fa qalu ya Rasulullah wa ada rajul alladhi wasafnahu fa qala sallallahu alaihi wasallam ara ala wajhi saf'atan minasyaitan faja'a rajulu hatta sallama wa jalasa ma'al qawmi fa qala sallallahu alaihi wasallam nashattuka Allah hal hadatha nafsaka hina ashrafta 'ala al-qawmi annahu laysa fihim khairun minka fa qala Allahumma na'am wa qala sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi Allahumma inni astaghfiruka lima 'alimtu wa lima lam a'lam fa qila lahu atakhafu ya Rasulullah faqala wa ma yu'minuni wal qulubu baina isbi'aini min asabi rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Wa qad qala subhanahu wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Qila fi tafsiri amilul a'malan dhannu annaha hasanatun fakanat fi kaffati sayyi'at.
Qala sari as-saqati law anna insanan dakhala ila bustanin wa fihi min jami'il asjari 'alaiha min jami'il atyari fa khatabahu kullu tayrin minha bi lughatin fa qala assalamu alayka ya wali Allah fa sakanat nafsuhu ila dhalik kana asiran fi yadayha. Fadil akhbar wal atharu ta'rifuka khatar al-amri bisababi daqa'iqin nifaqi wa syirki al-khafi wa anna la yu'manu minhu hatta kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yas'alu Hudzaifah an nafsihi wa annahu hal dzukira fil munafiqin. Qala Abu Sulaiman ad-Darani sami'tu min ba'dil umara'i syai'an fa aradtu an ankarahu fa khiftu an yu'mara bi qatli wa lam akhaf min al-maut walakin khasyitu an ya'rudha li qalbi at-tazayyun lil khalqi inda huruji ruhi fa kafaftu wa hadha min an-nifaqi alladhi yudaddu haqiqatal imani wa sidqahu wa kamalahu wa safa'u la aslahu fa nifaqu nifaqan ahaduma yukhraju minad din wa yulhiqu bil kafirin wa yusliku fi zumratil mukhalladina finnar wa thani yufdi bi sahibihi ila nari muddatan aw yanqusu min darajati aliyyin wa yahuttu an rutbati siddiqin wa dhalika mashkukun fi falidhalika hasuna fil istithna waslu hadha nifaqi tafabutu sirri wal alaniyati wal amnu min makrillahi wal ujbu wa umurun ukharu la yakhlu anha illa siddiqun. Al-wajhu rabi'u huwa aidan mustanidun ila syaki wa dhalika min khawfil khatimati fa innahu la yadri ayaslamu lahu al-imanu indal mauti am la fa in khatama lahu bil kufri habatul imanu bisabiq li'annahu mawqufun ala salamatil akhir walau su'ila sha'imu dhahwatan nahari an dhahati shamihi faqala ana sha'imun qat'an falau aftara fi athna'in nahari ba'da dhalika la tabayyana kadhbuhu id kanat sihhatu mawqufatan ala tamami ila ghurubi syamsi min akhirin nahari wa kama anna nahara miqatu tamami shaumi fal umru miqatu tamami sihhatil iman wasbu bi sihhati qabla akhirih bina'an ala al-istishabi wa huwa mashkukun fihi wal aqibatu makhufatun wa li ajliha kana aktsaru buka'il khaifina wa li ajli annaha thamaratul qadiyyati sabiqati wal masyiatil azaliyati allati la tadhharu illa bi dhuhuril maghdhi bihi wa la yatali'u alayhi basharun fa khawful khatimati ka khawfi sabiqah wa rubbama yadhharu fil hali ma sabaqatil kalimatu binakidhihi famanil ladzi yadri annahu minal ladzina sabaqat lahum minallahil husna wa kila fi ma'na qouli ta'ala wa ja'at sakaratul mauti bil haqq wa ja'at sakaratul mauti bil haqq ay bisabiqah yakni adharatha wa qala ba'du salafi inna ma yuzinu minal a'mali khawatimuha kana Abu Darda radhiyallahu anhu yahlifu billah ma ahadun amina ayuslabal imanu illa sulibahu wa yuqalu minadh-dhunubi dhunubun uqubatuha su'ul khatimah na'udzubillahi min dzalik wa kila hiya uqubatu da'wal wilayati wal karamati bil iftira wa qala ba'dul arifin law uridat alayya syahadatu inda babid dari wal mautu ala tauhid inda babil hujrati lahtartul mauta ala tauhid inda babil hujrati li'anni la adri ma ya'ridu liqalbi min at-taghayyur an tauhid ila babid dar wa qala ba'dhum law araftu wahidan bit tauhid 50 sanatan thumma hala baini wa bainahu sariyatun wa mata lam ahkum lahu annahu mata ala tauhid wa fil hadithi man qala ana mu'minun fa huwa kafirun wa man qala ana alimun fa huwa jahilun wa qila fi qouli ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan liman mata 'alal iman wa adlan liman mata 'ala syirki wa qad qala Allah ta'ala walillahi 'aqibatul umur famahma kana syakku bi hadhil mathabati kana al-istithna'u wajiban li'anna al-imana ibaratun amma yufidul jannata kama anna sawma ibaratun amma yubri'u dhimmata wa ma fasada qabla al-ghurubi la yubri'u dhimmata fa yakhruju min an kaunihi sawman fa kadzalika al-imanu bal la yab'udu ayus'ala 'anis sawmil madhi alladhi la yashukku fihi ba'da al-faraghi minhu fa yuqalu asumtal bil amas fa yaqulu na'am insyaallah ta'ala idh sawmul haqiqi huwal maqbul wal qabulu ghaibun anhu la yattali'u alayh. Famin hadha hasnul istithna'u fi jamil a'malil birri wa yakuna dhalika syakkan fil qabul idh yamna'u minal qabuli ba'da jaryani dhahiri syuruti sihhati asbabun khafiyatun la yatalu 'alaiha illa rabbul arbabi jalla jalaluh fayasunu syakku fihi fa hadhihi wujuhu husnul istithna'i fil jawabi 'anil imani wa hiya akharu ma nakhtimu bihi kitab qawaidul aqaid wallahu a'lam. Katakan ini tentang masalah sifat munafik. Ini kita kalau lihat ini mungkin kita nganggap diri kita semuanya munafik ini. Hudzaifah sahabat Nabi mengatakan sesungguhnya ada ucapan yang kalau seandainya itu diucapkan di zamannya Nabi maka orang itu dianggap munafik sampai dia mati. Sekalipun tobat tetap dianggap munafik. Kemudian di zaman ini, zaman sahabat, zaman saya masih banyak sahabat, cuma kan ada juga yang bukan sahabat. Katakan aku saat ini dengar ucapan itu dari kamu semuanya,
satu hari mungkin 10 kali lebih. Kalau di zaman kita, mungkin ucapannya munafik semuanya. Kemudian berkata sebagian ulama, paling dekatnya manusia dengan kemunafikan yaitu orang yang menyangka dirinya selamat dari kemunafikan. Dikatakan, yaitu yang berkata juga Hasan Al-Basri, katakan seandainya, kata beliau, seandainya orang-orang munafik ini semuanya sama Allah dikasih ekor, maka aku nggak bisa meletakkan kakiku ada di bumi. Kenapa? Setiap aku jalan pasti nginjek ekornya orang terus. Dari saking banyaknya orang yang munafik. Pernah juga Ibn Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, itu kan pernah ada zaman fitnah. Zaman waktu Hajjaj jadi gubernur. Hajjaj itu seorang algojo mestinya, cuma diangkat jadi gubernur sama penguasa yang zalim. Hajjaj itu diantara orangnya pinter, cerdas, orang jenius, cuma sadis. Sayfuhu asra'u min lisanih. Hajjaj itu lebih senang menyelesaikan urusan dengan pedang daripada dengan lisan. Kurang lebih yang mati di tangannya dia 100.000 orang lebih. Di antaranya para ulama. Kemudian waktu itu ada orang ngerasani Hajjaj. Sama Sayyidina Umar, tanya sama Sayyidina Abdullah bin Umar, kamu kalau seandainya di depan Hajjaj kamu berani ngomong gini enggak? Waduh, ya enggak berani, dibunuh nanti. Nah, orang model kamu begini, ini kalau di zaman Nabi dianggap orang munafik sampai mati. Jadi ngomong di depan, ngomong di belakang, enggak berani ngomong di depan orangnya langsung. Di zaman Nabi dianggap itu adalah orang munafik. Katakan man kana dza lisanaini fid dunya ja'alahu Allahu dza lisanaini fil akhirah. Barang siapa yang berlidah dua ketika di dunia, maka Allah akan menjadikannya dia berlidah dua ketika di akhirat. Kalau di belakangnya mencaci, kalau di depannya memuji. Orang yang model begini dikasih 2 lidah nanti di akhirat. Sampai nanti orang-orang di akhirat tahu, oh ini dulu ternyata penjilat ini. Dulu ternyata dia kalau di belakang mencaci, kalau di depan memuji. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Ini sebagai penutup sebelum kita ke kalam salaf. Duduk bersama para sahabatnya. Setelah itu sahabat ini cerita, ada satu orang, orangnya begini. Dipuji-puji. Nah Rasul itu enggak senang orang yang terlalu memuji, berlebihan itu enggak senang Nabi. Orang itu pujian hati-hati. Kalau yang kita puji orang yang pas, enggak ada masalah. Bukan tidak boleh memuji sama sekali ya. Pujian itu terkadang bisa meningkatkan iman. Anak yang biasa sholat jamaah di masjid dipuji, kamu tuh masya Allah sholat jamaah di masjid terus. Mungkin tambah semangat jamaah di masjid. Tapi kadang-kadang pujian itu bisa membuat orang jadi lupa. Contohnya apa? Kalau kita muji orang yang salah, ada orang suka maksiat, kita puji, kamu itu soleh, pasti kamu tuh masuk surga. Ya tambah maksiat terus akhirnya dia. Tambah ditingkatkan mungkin permaksiatannya. Itu sahabat muji-muji orang ini. Sampai orang itu akhirnya datang. Orang itu datang mukanya basah karena bekas wudu, sandalnya dipegang. Di antaranya ada bekas sujudnya. Sahabat datang, wah ini ya Rasul, ini loh orang yang kita puji-puji, ini yang ibadahnya banyak. Ini loh, ini orangnya. Jawab sama Nabi, aku melihat di wajahnya ada kegelapannya syaitan. Ada bagiannya setan di wajah orang ini. Loh, sahabat kaget semuanya. Ini orang barusan dipuji, luar biasa sama sahabat. Nabi lihat orang itu seperti setan mukanya. Kemudian orang itu datang, ngasih salam, kemudian duduk. Dan sama Nabi ditanya, disumpah, nasyatukallah, saya sumpah kamu. Hal haddatsta nafsaka hina asyrafta 'alal qaumi annahu laisa fihim khairun minka. Kamu ketika tadi masuk ke sini, kamu dalam hati menyangka enggak ada orang yang lebih mulia daripada kamu? Dia jawab, Allahumma na'am, demi Allah memang betul aku nyangka seperti itu.
Jadi orang nganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, dianggap sama Nabi orang itu seperti syaitan. Waliyadzubillah. Dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Kita baca kalam daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Dikatakan bahwasanya beliau menerangkan bahwasanya an-nasu naw'ani, manusia itu ada dua macam. Yaitu manusia yang bersama Allah. Gimana yang bersama Allah? Ibadah, nikmat. Baca Quran, senang. Zikir, senang. Cari ilmu, senang. Hatinya bersih. Selalu menjaga hati daripada suudzon kepada orang lain. Dan yang seperti itu manusia yang kategori pertama. Kemudian manusia yang nomor dua, wanasun istaghalu bidunya. Orang yang hatinya itu sibuk dengan dunia. Maka kesibukan satu-satunya dia adalah dunia. Wa kanat ma'budum, dan dunia itu jadi sesembahannya mereka. Wa nasullah, Allah yang nomor sekian. Yang diagungkan dunianya, Allah kurang diagungkan. Allah tuh, orang itu kalau membesarkan Allah dalam hatinya, yang diurus urusannya Allah, selain Allah jadinya kecil. Tapi kalau yang diurus selain Allah, maka Allahnya jadinya kelihatan kecil. Orang yang nomor dua, ini kita belum menerangkan orang yang pertama. Orang yang nomor dua itu seperti dia mau membersihkan kencing. Kencing itu hukumnya apa? Najis kan? Kencing najis bisa tidak dirubah jadi suci? Kencing? Tidak bisa. Tapi kalau pakaian yang terkena kencing, pakaian yang terkena najis disucikan bisa. Mereka ini orang yang mau membersihkan sesuatu daripada najis. Dikatakan kalau sudah demikian, orang itu nanti ketika di akhirat mau masuk ke dalam surga, mau menuju kepada Allah, ditolak, tidak bisa. Sama seperti kalau ada acara pesta di depannya dijaga. Datang orang bajunya isinya kotoran kebu semuanya. Boleh masuk kira-kira? Gak boleh masuk, stres ini berarti. Kamu pulang dulu, bersihkan pakaianmu, bersihkan dirimu, mandi yang bersih, pakai baju yang baru boleh datang ke sini. Begitu juga manusia yang mau ke surga, dibersihkan dulu hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Memang ditakdirkan dia masuk ke dalam surga. Dan kita termasuk orang yang masuk dalam surga insyaallah. Dikatakan bahwasanya kita sekarang bahas manusia-manusia yang hatinya bersama Allah. Diceritakan ada orang Maroko pergi ke Hadramut sampai ke kota Hutah. Hutah itu tempat tinggalnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi yang nulis kitab Risalatul Jami'ah itu, risalah lengkap itu. Kemudian tinggal di sana. Dilihat, pengen tahu kegiatannya si Habib ini gimana sehari-harinya. Ternyata dilihat isinya apa? Zikir, ilmu terus. Waktunya sibuk untuk itu. Bahkan ketika duduk sama teman-temannya enggak bahas masalah dunia sama sekali. Dijawab apa sama orang ini, kemudian setelah tinggal di sana beberapa saat, kemudian kembali ke tempatnya. Ditanya, kamu dari mana? Saya ini ketemu sama manusia tapi bukan kayak manusia. Kenapa? Ini seakan-akan orang yang sudah bangkit dari kuburnya. Kita kalau seandainya orang yang mati, orang yang sudah mati, kakek kita, nenek kita, atau siapapun juga yang sudah mati, kalau dibangkitkan dari kuburnya suruh tinggal di dunia 1 tahun, kira-kira sempat mikir makan minum enggak? Enggak mikir, apa? Amal terus. Lah ini orang-orang itu disifatkan seperti itu, orang yang sudah bangkit dari kuburnya. Kenapa? Enggak mikir selain Allah dalam hatinya. Kemudian kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, coba lihat
Orang yang sudah seperti ini pasti bahagia. Kenapa? Di hatinya cuma ada Allah. Nah kalau di hatinya itu ada selain Allah, yang selain Allah itu pasti berpisah dengan kita. Karena dalam hadis, manusia kata Allah, dalam hadis qudsi, suruh nyintai apa saja. Silahkan semuanya kamu cintai, suatu saat pasti kamu akan berpisah. Kalau tidak dia meninggalkanmu, ya kamu yang akan meninggalkan dia. Cuma satu yang tidak mungkin berpisah, yaitu hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, kenapa kok bisa seperti itu Habib Ahmad bin Zain? Katakan karena beliau itu punya tingkatan, punya hati yang seperti itu, karena beliau itu hatinya selalu cinta kepada gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai setiap saatnya beliau hidupnya itu untuk ngurusi gurunya. Jalan dari tempatnya jauh ke tempat Habib Abdullah Al-Haddad, padahal umurnya hampir seumuran. Jadi ya sahabat tapi ya juga murid. Tapi takzimnya luar biasa sama gurunya. Tempatnya Habib Abdullah Haddad, dikit-dikit tempatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Bahkan ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ketika nulis surat untuk Habib Ahmad bin Zain mengatakan ilal Habib Al-Allamah Al-Kabir As-Sufi, kepada padahal muridnya ini, kepada seorang yang alim, yang sufi, yang muji gurunya. Orang itu kalau yang muji orang biasa ya nilainya biasa. Tapi yang muji Habib Abdullah Al-Haddad tulis surat ditulis. Ini orang yang luar biasa. Nah kalau sudah seperti itu, ya dia akhirnya bisa sambung terus dari guru ke guru ke guru ke guru sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, di antara orang-orang yang semacam itu yang saya temui, beliau menceritakan, yaitu gurunya Habib Abdul Qadir sendiri, Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Dikatakan wajahnya itu seperti bulan. Kemudian kalau orang itu datang kepada beliau, yang ditanya pasti, kamu dari mana? Oh sini, anaknya siapa? Ini. Kamu baca Qur'annya sudah pernah khatam apa belum? Kamu ngaji kitabnya sampai mana? Kamu suka majelis ilmu enggak? Yang ditanya itu urusan-urusan akhirat. Sampai gitu terus, bahkan beliau ini Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, itu kalau sudah duduk sama teman-temannya, sama murid-muridnya, sama anak buahnya, itu yang diomongkan adalah tentang ilmu. Coba kamu lihat di kitab itu ada enggak keterangan begini? Oh ada. Coba di kitab yang ini. Terus, jadi yang di sekelilingnya beliau itu terus mengkaji ilmu. Nah, ini semuanya katakan Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena beliau itu pegangan kuat dengan gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya orang itu harus benar-benar cinta dengan orang yang semacam ini. Kita kalau ngelihat amalnya kita sama mereka jauh, hatinya kita sama mereka juga jauh. Kita mau niru amalnya susah, mau niru keadaan hatinya apalagi. Cuma minimal ketika kita tidak bisa seperti mereka, tapi minimal dalam hati kita tuh cinta sama mereka. Kenapa di Roha ini sering kita ceritakan ceritanya orang-orang yang soleh, ceritanya orang-orang yang kalau kita mau niru itu susah. Kenapa kok harus diceritakan? Kenapa? Soalnya dengarkan yang semacam ini, itu ngejak hati kita untuk cinta sama mereka. Sekalipun amalan kita enggak sama. Kita kalau dengarkan tadi orang Habib Muhammad bin Hadi sampai umur 90 tahun, belajar ilmu, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, orang datang ke tempatnya, dia enggak pernah ngomongin dunia sedikit pun. Coba gini aja, kita lihat agenda kita selama satu hari ini. Yang ngomongkan akhirat berapa banyak? Hampir tidak ada mungkin. Yang akhirat ya sudah, pamit mah mau pengajian, ya itu akhirat. Lainnya urusan dunia semuanya. Itu kita lihat, kita ini jauh sama mereka. Nah kalau memang kita ini jauh sama mereka, jalan satu-satunya
belajarlah untuk cinta sama mereka. Kalau kita cinta masih belum bisa, belajar cinta sama mereka. Kalau sudah belajar cinta sama mereka, insya Allah nanti lama-lama dalam hati itu kalau disebutkan namanya orang yang soleh senang. Kalau sudah disebutkan nama orang yang soleh senang, itu sudah cukup. Insya Allah bisa jadi pegangan dunia dan akhirat. Makanya Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, beliau ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, beliau nanya, wahai Nabi, amalan apa sih buat umat akhir zaman yang tepat? Gimana? Dikatakan, wuqufuka baina yaday waliyillah kasyajji baydatin au kahalbi syatin khairun laka min antaqatta'a fil ibadati irban hayyan au mayyitan. Jadi seorang ulama mimpi ketemu Nabi, kemudian tanya, ini zaman akhir, zaman beliau padahal, ini zaman akhir, ini zaman sudah banyak yang rusak. Kemudian amalan apa yang paling manfaat untuk dikerjakan di zaman akhir ini? Dijawab sama Nabi dalam mimpinya tersebut, sesungguhnya engkau ketika duduk untuk membahas kehidupan seorang wali, atau duduk bersama wali, atau menceritakan seorang wali, sekalipun cuma seperti orang yang ngupas telur, atau orang yang meres susunya kambing, itu lebih afdal daripada kamu ibadah sampai terputus-putus anggota tubuhmu. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak usah ibadah sama sekali. Cuma kalau kita ibadah, tidak khusyuknya sering, kemudian riyaknya juga sering. Cuma kalau kita itu duduk dengarkan ceritanya orang yang soleh, riak itu enggak mungkin, dan lama-lama hati kita akan cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan kita semuanya dapat perhatian nazar daripada orang-orang yang soleh, dapat barokahnya kaum solehin. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Abid. Lisani bihamdillahi qad alanat syukra ala ni'amil la astati'u laha hasyra ala ni'amil la astati'u laha hasyra. Fama sa'atun marrat alayya walahdatun minawagzi illa jadadat indiyal busyara minawagzi illa jadadat indiyal busyara. Wa min fadli rabbi artaji min nawaihi dawam alladhi wala wa asyaraha sadraha dawam alladhi wala wa asyaraha sadraha alaihi i'timadi wa wahduri wa manjai wa kam qad habani min mawahibihi birra wa kam qad habani min mawahibihi birra. Wa min haitsu ma sara habibu Muhammadun wa atba'uhu khudbi wa yasiriyal yusra wa atba'uhu khudbi wa yasiriyal yusra
bijahi Rasulillah asrafi mursalin wa a'la wara fadlan wa arfaihim qadra wa a'lal wara fadlan wa arfaihim qadra alaihi salatun minka taksha'uhu daim mukarraratan tashtariku adwa dahra mukarraratan tashtariku adwa dahra. فاتحة الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفكنا وإكم بدين ولكم التأويل واهدنا وإكم لا سواء سبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه من سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi ya umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati hajati waghfir dhunubi wa sayyiati tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati mihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati lugbi sabila najati fi hayati wa mamati ma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak قضاك فاكتبني من أولياء في سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum